Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita berbicara dengan persiapan Indonesia akan menghadapi Libya dalam pertandingan laga kedua uji coba di Stadion Titanic Mardan atau di kompleks olahraga di Antalya, di mana laga pertama juga bermain di tempat yang sama dan kita sudah tahu bersama kita kalah dengan 0-4. Tapi sekarang tentunya harus berbeda. STY sudah bisa melihat pemain-pemain mana yang dia akan tampilkan di uji coba kedua menghadapi Libya malam nanti. Dan yang menarik yang ditunggu-tunggu adalah kedatangan dari Elkan Bagot. Pemain belakang berusia 21 tahun, ya dari Ipswich tahun ini sudah berlatih sejak kemarin dan dia siap untuk memperkuat tim Indonesia dan bermain di jantung pertahanan kita dalam posisi apapun yang dikehendaki oleh STY. Elkan nampak ya bugar sekali kemarin dan dia sudah berbicara dengan siapapun dimainkan dia sudah siap tempur. Entah STY akan bermain dengan dua bek tengah seperti dalam pertandingan laga pertama ketika di babak pertama ada Wahyu dan Rido dan babak kedua ada Justin Hapner dan Jordi Amat. Dia sudah melakukan entah dia bermain dengan siapapun tetapi dia mengharapkan pasti seperti biasanya ya Elkan dengan 3 bek. Artinya kalau bermain dengan 3 bek tentunya dia melihat ada Justin Hapner di sana, itu rekan dia yang saat ini bermain di Wolverhampton untuk U21 dan Justin sudah menyambut dengan sangat baik kedatangan Elkan. Demikian juga dengan Elkan ya ingin mencoba ya pertama kali dia berduet dengan Justin, kemudian ditemani oleh Rizky Ridho. Nah kita juga akan lihat dan saya ingin menyaksikan penampilan 3 pemain ini ya. Dengan mengenyampingkan soal Jordi Amat. Mungkin saja Jordi Amat lebih didorong bermain ke tengah sebagai double pivot dengan Mark Locke. Tetapi di belakang saya ingin menyaksikan 3 anak muda ini. Ya, Elkan, Hapner dan juga dengan Ridho. Kenapa demikian? Karena ini kan menjadi cikal bakal 3 pemain yang akan dipakai oleh STY di putaran final Piala Asia juga untuk U23 di Qatar pada 15 April yang akan datang sampai 3 Mei. Jadi ini yang menjadi andalan. Sehingga ketiga pemain ini bisa kita saksikan sama-sama. Mereka punya kecepatan untuk duel-duel bola udara juga. Oke, kuat. Ya. Dan pasti ada perbedaan ketika ketiga pemain ini dimainkan secara serentak oleh STY. Ya, saya yakin pasti kuat ini. Apalagi kalau alternatif bilang itu muncul dengan Jordi bermain lebih dalam dengan Mark Locke berdiri di depan ketiga pemain anak muda itu. Ini akan semakin kuat ketika ditekan dalam bertahan bagus, dalam melakukan counter attack untuk menyerang ya. Dan kita punya 2 back sayap yang baik ketika nanti Sain sudah balik ya dan juga bermain nanti malam di posisi kiri dan Sandy Walsh bermain di kanan karena Sandy kemarin sudah ada dan tidak dimainkan oleh STY di kanan sehingga posisi kanan itu dimainkan oleh atau ditempati oleh Yaakob Sayuri. Asnawi juga kita tidak melihat karena dalam posisi yang tidak bugar yang bermasalah. Ya bisa aja juga Asnawi yang akan dimainkan lebih awal. Tapi kita akan melihat suatu komposisi terbaik. Komposisi yang ini menjadi gambaran bagi STY untuk tampil melawan Iran dan tampil melawan Irak di pertandingan pertama di Al Rayyan ya, di Ahmed bin Ali Stadium pada tanggal 15 Januari yang akan datang. Karena memang sudah harus ada komposisi terbaik, tidak lagi harus coba-coba ya bagi STY untuk melihat ini pemain cadangan yang masuk babak pertama, pemain kedua ini berbahaya. Karena kalau kita ingin mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang positif menghadapi Libya, walaupun ini uji coba, ya hanya uji coba. Tapi kan teman-teman semua, para netizen ingin melihat tim kita bagus. Ya, kalaupun kalah tapi dengan permainan yang oke, permainan yang mantap, ini enak ya untuk saksikan. Apalagi kalau kita bisa menang. Dan itu menjadi harapan semua orang. Nah makanya STY pasti akan melihat, mengevaluasi hasil di laga pertama dan sekarang masuk ke laga kedua. Dengan kehadiran Elkan Bagot, ini akan tambah kuat. Sangat baik. Apalagi dia sudah menyatakan bahwa dia dalam kondisi yang terbaik saat ini. Siap, dia terus berlatih. Ya bersama dengan Ipswich untuk menyiapkan diri. Dan target dia adalah Piala Asia. Ya, luar biasa. Optimisme dia. Dia bermain untuk Indonesia. Dia bilang, ini kita harus terus meningkat dalam persiapan. Dan harus bisa memberikan yang terbaik. Ya,
apapun yang terjadi yang di dalam pertandingan melawan Libya atau melawan Iran, mereka harus ngotot bermain, harus fight. Ya, itu bagus, saya pikir motivasi yang oke dari seorang Elkan Bagot. Ya. Dan kita akan tunggu apakah dengan dua flank yang sangat bagus, Sandi dan Sain bermain di sini. Karena kalau Sain tidak ada di sana kan masih punya dua opsi, ada Edo dan Arhan. Karena Arhan bermain di laga pertama di kiri sebelum dia digantikan oleh Edo di babak kedua menghadapi Libya sebelumnya pada tanggal 2 Januari yang lalu. Nah, kalau Sain sudah ada dan dia bisa bermain kan ini bagus. Ya, gambaran yang pas untuk 5 pemain yang ada di belakang yang bisa kita andalkan. Nah, sementara kalau Jordi tidak ada, saya rasa STY perlu untuk bisa memainkan 3 gelandang, Klok, kemudian Ivar Janner dan Marcelino bermain serentak, kemudian menempatkan 2 pemain di depan. Entah harus pakai satu wing di sana ditempati oleh Sadil dan juga Rafael, atau dengan dua-dua aja. Rafael dan Sananta, Ramadan Sananta bisa bermain. Nah, alternatif juga yang bisa diambil atau opsi bagi STY adalah menempatkan Jordi bermain di pivot bersama dengan Klok. Kan ini akan bagus. Kemudian hanya satu striker yang dimainkan, Rafael Struijk yang ada di depan, dibantu oleh 2 anak muda juga, Marcelino Ferdinand dan Ivar Janner. Yang Marcelino bisa berdiri di belakang Rafael dan Ivar yang mengendalikan di tengah, ya, di depan Klok dan di depan Jordi itu ada Ivar. Nah, dia bisa akan atur di sana. Ini oke. Saya pikir komposisi terbaik yang didapatkan. Tapi kita tidak tahu. STY tentunya punya selera berbeda, ya. Dia punya keinginan tentunya yang lain. Bisa saja satu hal yang di luar kita bisa harapkan apa yang saya sebut ini tiba-tiba berbeda di lapangan lain. Karena tentunya sebagai pelatih dia lebih tahu, ya. Tetapi resikonya itu dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia mainkan. Ya, tapi kalau melihat saya yang menjaga keseimbangan di dalam tim, nama-nama yang disebut tadi ini oke, bagus. Dan itu sekali lagi ini sebuah gambaran bahwa ini starting 11 terbaik versi saya kalau saya bisa melihat. Tapi tentunya berbeda, bisa lain dengan STY. Ya, karena dia bisa mengutak-atik juga di sini. Namun saya pikir 90% apa yang saya bilang ini akan dia mainkan. Semoga ya, semoga dia bisa menempatkan pemain-pemain terbaik di posisi masing-masing. Dan ini akan menjadi gambaran juga untuk menghadapi Iran nantinya dan menghadapi Irak. Kita akan tunggu teman-teman ya dalam pertandingan kedua menghadapi Libya, dan semua harapan itu pasti kita mendapatkan hasil positif. Ya, tidak kalah, draw aja udah bagus ya, walaupun ini sekali lagi ini uji coba. Tapi jangan lagi kita mengalami hal-hal seperti di pertandingan pertama. Ya, kita kalah dengan telak dan bermain dengan tidak begitu mengesankan. Nah, sekarang kan perubahan itu sudah ada, sudah belajar dari pelajaran dari pertandingan laga pertama, dan kita akan duel lagi dengan Libya. Saya meyakini ini akan jauh lebih baik di laga kedua ini. Oke, dengan saya Bung Ropan. Kita Garuda. Ciao.